pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, kalau melihat perkembangan sampai dengan hari kedua kemarin, saksi itu kurang lebih 200 juta dari jumlah barang yang jiwa yang ada di situ hanya 19. Jadi kemungkinan itu data itu tersebut adalah data khusus untuk Buton Selatan atau Buton Tengah. Saudara, selamat pagi. Dari kawasan Bukit Hulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Transaksi keuangan di pasar murah subsidi pemerintah Kota Bau-Bau capai 200 juta selama 2 hari. Komoditi yang paling diburu para kaum ibu adalah beras dan telur ayam. Sejak Sabtu kemarin, PT Pos Indonesia Cabang Bau-Bau mulai mendistribusikan bantuan pangan berupa beras hingga ke pelosok desa. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 13 April 2023 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Transaksi keuangan di pasar murah subsidi pemerintah Kota Bau-Bau capai 200 juta selama 2 hari. Komoditi yang paling diburu para kaum ibu adalah beras dan telur ayam. Mengenai hal ini, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Memasuki hari ketiga pasar murah bersubsidi yang diselenggarakan pemerintah Kota Bau-Bau masih ramai didatangi emak-emak. Sejak pukul 9 pagi, ratusan masyarakat nampak padat merayap dengan membawa KTP dan KK-nya untuk dapat berbelanja 6 komoditi pangan yang disubsidi pemerintah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau mencatat transaksi keuangan warga selama 3 hari ini sekitar 200 juta rupiah. Komoditi yang paling diburu para kaum ibu adalah beras dan telur ayam. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau Laude Ali Hasan tidak memungkiri antusias warga terhadap pasar murah cukup tinggi, mengingat komoditi yang dipasarkan harganya di pasar masih relatif berfluktuasi. Misalnya beras yang belum normal seperti sedia kala di angka 11.800 per kilogram untuk kategori premium. Ya, kalau melihat perkembangan sampai dengan hari kedua kemarin, saksi itu kurang lebih 200 juta dari jumlah barang yang disediakan, kemudian barang yang habis seperti itu. Ada beberapa distributor ini yang memang mereka juga aktif sekali terkait dengan kegiatan pasar murah ini. Ali Hasan menambahkan, stok barang yang disediakan distributor untuk pasar murah masih cukup melimpah. Warga pun diminta tidak panik dan tertib mengantri demi lancarnya proses jual beli. Bahkan, data yang telah terdaftar berbelanja sekitar 2.000 kepala keluarga. Diketahui pasar murah di halaman kantor Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau masih akan berlangsung hingga 14 April 2023. Setelah disubsidi, harga barang yang dipasok distributor Kota Bau-Bau turun drastis. Misalnya minyak goreng merek Bimoli menjadi Rp31.000, bawang merah dan bawang putih Rp30.000, beras Rp110.000 per 10 kg, gula pasir Rp10.000 per kilogram, dan telur ayam ras jumbo Rp50.000 per rak. Besaran subsidi pemerintah cukup besar, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000 untuk beras. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sejak Sabtu kemarin, PT Pos Indonesia Cabang Bau-Bau mulai mendistribusikan bantuan pangan berupa beras hingga ke pelosok desa. Ditarget tuntas sebelum Lebaran Idul Fitri. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Jadi kita belum on the track itu di Buton Selatan, Buton Tengah, sama Buton. Dikarenakan ada data penerima manfaat tersebut itu belum Eksekutif Manajer PT Pos Cabang Bau-Bau Syarif Ali Solihin mengatakan penyaluran bantuan pangan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah yang tersimpan di gudang Perum Badan Urusan Logistik Bulog sudah berlangsung sejak Sabtu lalu dengan sasaran Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Wakatobi. Sementara untuk di Kota Bau-Bau baru berlangsung sejak Senin kemarin setelah Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse melakukan pengecekan langsung kelayakan beras di gudang Bulog Bau-Bau. Syarif mengatakan penyaluran bantuan beras tersebut baru bisa dilakukan jika data penerima sudah benar-benar valid. Jadi kita belum on the track itu di Buton Selatan, Buton Tengah, sama Buton. Dikarenakan ada data penerima manfaat tersebut itu belum tervalidasi dengan baik datanya, karena
ada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kapontori itu terdapat 4.000 KPM, sedangkan jiwa yang ada di situ hanya 900. Jadi kemungkinan itu data itu tersebut adalah data khusus untuk Buton Selatan atau Buton Tengah. Syarif mengatakan untuk Kabupaten Buton Tengah hari ini baru dilakukan loading atau pengangkutan dari gudang Bulog Bau-Bau dan direncanakan penyalurannya baru dilaksanakan Kamis besok sambil menunggu validasi data yang dilakukan oleh OPD terkait. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lapangan saat proses penyaluran. Jadwal ini kita sudah jadwalkan kemarin, cuman karena kendala teknis di lapangan dalam hal nanti ada keributan di lapangan terkait data yang tidak valid ya. Takutnya kita sudah ngantar di Buton, ternyata alamat atau si penerima ini bukan ada di kecamatan tersebut, tapi ada di kabupaten lain. Syarif Ali Solihin optimis penyaluran bantuan pangan kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat ini akan tuntas sebelum Idul Fitri nanti. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau tetapkan 115 titik sebagai lokasi pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mengenai ini, Afriansa melaporkan. Kalau yang prioritas ini kan di 2 titik, di Pantai Kamali dengan di Stadion Betombari. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama kantor Kementerian Agama, Kemenak telah menetapkan 115 titik sebagai lokasi pelaksanaan Salat Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kabakesra Setda Bau-Bau, Arlis, mengatakan ratusan lokasi Salat Idul Fitri itu terdiri dari masjid dan tanah lapang tersebar di 43 kelurahan sekota Bau-Bau. Kalau yang prioritas ini kan di 2 titik, di Pantai Kamali dengan di Stadion Betombari. Itu yang dipersiapkan, tetapi dibuka juga untuk masjid-masjid. Ya, masjid-masjid yang di jamaah di setiap masjid itu bisa langsung ke masjid yang terdekat kan, ya, untuk mengurai kepadatan, ya, salah satunya di situ. Arlis juga mengatakan Kemenak Bau-Bau telah mengusulkan khatib dan imam untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri di Pantai Kamali dan Stadion Betombari, di mana untuk di Pantai Kamali, kata Arlis, rencana bertindak sebagai khatib Dr. Rahmat Haniru dan imam Ustadz Imran. Sementara di Stadion Betombari rencana sebagai khatib Ustadz Hamdani dan imam Haji Muirun. Kalau di masjid-masjid untuk imamnya di masjidnya, tetapi untuk khatibnya tentu Kementerian Agama sudah mendistribusi siapa bertugas di mana. Arlis mengatakan sesuai rencana Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse akan melaksanakan Salat Idul Fitri di Pantai Kamali, sementara itu PJ Sekda dan Asisten 1 Setda Bau-Bau di Stadion Betombari. Ia juga menambahkan Pemkot Bau-Bau bersama kantor Kemenak telah menetapkan satu lokasi, yaitu Madrasah Aliyah, jika kemudian terjadi beda hari pelaksanaan Salat Idul Fitri oleh umat Islam. Dalam pelaksanaan ini akan ada beda dari mungkin Muhammadiyah dengan pemerintah. Tetapi kita dari pihak pemerintah tetap memfasilitasi itu. Jika kemudian itu terjadi, maka keputusan rapat untuk lokasi pelaksanaannya di Aliyah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Bulog Bau-Bau mulai melepas bantuan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat penerima. Kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya. Diharapkan dengan adanya bantuan beras ini, inflasi yang sekarang saat ini tinggi, terutama harga beras itu dapat diturunkan. Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Kota Bau-Bau sudah mulai melepas cadangan beras pemerintah yang ditugas khususkan untuk bantuan pangan masyarakat dari Badan Pangan Nasional. Asisten Manajer Supply Chain Bulog Cabang Bau-Bau Sahrul Budi mengatakan, untuk program bantuan pangan ini pihaknya mengalokasikan 500 ton beras yang ditujukan kepada 50.000 keluarga penerima manfaat di 5 kabupaten kota wilayah kerjanya, masing-masing Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Wakatobi.
Untuk kota sendiri sudah berjalan selama 2 hari. Untuk alokasi kota itu kurang lebih 120 ton atau 12.000 KK penerima. Nah, untuk Wakatobi ada 100 ton atau 10.000 KK penerima. Sedangkan untuk Busel ada 56 ton atau 5.600 KK. Kalau Buton itu 14.000 KK atau 140 ton, sedangkan Buton Tank ada 70 ton atau 7.000 KK penerima di sana. Ya, jadi per KK terima 10 kilo beras. Syahrul menyebutkan dalam proses penyaluran bantuan pangan ini, Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia yang akan bertanggung jawab sebagai transporter pendistribusian dari gudang Bulog ke tiap kelurahan penerima dan Dinas Sosial bersama Dinas Ketahanan Pangan setempat yang akan bertanggung jawab mengawasi beras yang disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Diharapkan dengan adanya bantuan pangan ini masyarakat itu terbantu dari sisi ekonominya. Jadi masyarakat lagi tidak perlu membeli beras di pasar, tetapi beras itu diterima secara gratis di rumah. Di samping itu diharapkan dengan adanya bantuan beras ini, inflasi yang sekarang saat ini tinggi, terutama harga beras itu dapat diturunkan. Seperti itu. Terkait data penerima, lanjut Syahrul, semuanya berdasarkan data terpusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Sebelumnya, Wali Kota Bau Bau Laude Ahmad Munianse bersama OPD terkait telah meninjau gudang Bulog untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara langsung kualitas beras sebelum didistribusikan di tiap kantor kelurahan. Reporter RRI Bau Bau, Harul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Transaksi keuangan di pasar murah subsidi pemerintah Kota Bau Bau capai 200 juta selama 2 hari. Komoditi yang paling diburu para kaum ibu adalah beras dan telur ayam. Sejak Sabtu kemarin, PT Pos Indonesia cabang Bau Bau mulai mendistribusikan bantuan pangan berupa beras hingga ke pelosok desa. Saudara, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.